warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Putra Ibowo, NIM G21190091. Kelas saya dari kelas Teknik Informatika B pagi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang paper tentang COVID-19. Di sini saya mengambil paper 1, judul paper Coronavirus Disease. Untuk tahun papernya bulan Februari 2020. Untuk linknya di sini tertampil di layar. Untuk masalah penelitian, saat ini ada sebanyak 65 negara terinfeksi virus corona. Menurut data WHO, per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita 90.308 orang terinfeksi COVID-19. Di Indonesia pun sampai saat ini terinfeksi 2 orang. Angka kematian mencapai 3.087 atau 2,3%. Dengan angka kesembuhan 45.726 orang. Terbukti pasien konfirmasi COVID-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta, di mana penderita kontak dengan seorang warga negara asing atau WNA asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut, penderita mengeluhkan demam, batuk, dan sesak napas. Untuk metode penelitiannya sendiri, jurnal laporan kasus diambil dari kasus yang ada di puskesmas dan referensi dari berbagai sumber, dari Medscape, eMedicine, data WHO, dan lain-lain. Kemudian diambil ringkasan dari sumber tersebut yang dijadikan satu menjadi bahan bacaan. Untuk pembahasannya, coronavirus merupakan virus RNA, strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host atau interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang, dan seterusnya. Untuk kesimpulannya, COVID-19 merupakan infeksi virus yang baru mengakibatkan terinfeksinya 90.308 orang per tanggal 2 Maret 2020. Virus ini bermula di Wuhan, Cina, pada 31 Desember 2019. Virus yang merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernafasan. Menegakkan diagnosis dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk, dan sulit bernafas, hingga adanya kontak erat dengan negara-negara yang sudah terinfeksi. Pengambilan swab tenggorokan dan saluran nafas menjadi dasar penegakan diagnosis coronavirus disease. Penata laksanaan berupa isolasi harus dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Ini merupakan isi paper yang pertama. Lalu paper yang kedua, yaitu berjudul Mengetahui Kesadaran Masyarakat Kabupaten Sorong mengenai Virus COVID-19. Tahun paper Juni 2020. Untuk link tertaut di sini. Untuk masalah penelitian sendiri, yaitu artikel ini berisi tentang bagaimana mengetahui kesadaran masyarakat mengenai virus COVID-19. Untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana masyarakat kabupaten menghadapi tentang virus COVID-19. Untuk pembahasan penelitiannya sendiri, penelitian ini akan membahas tentang mengenai kesadaran masyarakat Kabupaten Sorong mengenai virus COVID-19. Penelitian ini bermanfaat untuk sebagai pembelajaran bagaimana cara dalam meneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif
Dan penelitian ini membahas bagaimana persiapan serta penanggulangan terhadap adanya virus yang sedang mewabah di seluruh dunia ini. Dan bisa dilanjutkan dan sebagainya di sini ya. Dan saya teruskan untuk kesimpulannya, yaitu artikel penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas dan mengetahui peran masyarakat dan tokoh masyarakat, betapa pentingnya peran mereka dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi musibah bagi seluruh dunia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan serta menambah pengetahuan bagi pembaca. Dan kesimpulannya yaitu dapat diketahui indeks berapa pengetahuan masyarakat terhadap wabah ini. Dapat mengetahui hal apa saja yang belum diketahui masyarakat terhadap wabah ini. Dan yang terakhir, dapat diketahui apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapi masalah wabah ini. Itu adalah paper yang kedua, dan ini paper yang ketiga, yaitu berjudul Dampak COVID-19 pada Perekonomian Indonesia. Paper ini dibikin tahun 2020 bulan Juli. Untuk link tertampil. Untuk masalah penelitiannya, apa saja dampak COVID-19 pada perekonomian di Indonesia. Dan untuk metode penelitiannya, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lalu untuk pembahasan perkembangan afirmasi positif COVID-19 di Indonesia perharinya semakin mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tingkat nasional, diperoleh dari website resmi perkembangan virus COVID-19 milik pemerintah pusat menyatakan sampai pada tanggal 17 April 2020 jumlah kumulasi kasus terkonfirmasi virus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 83.130 kasus. Sejalan dengan semakin tingginya jumlah akumulasi kasus positif, kasus konfirmasi positif perharinya juga terus mengalami kenaikan, dan seterusnya. Lalu untuk kesimpulan, yaitu dampak dari COVID-19 ini sangat menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia. Selain berdampak besar pada kesehatan masyarakat, kasus COVID-19 ini juga berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Dari uraian tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa COVID-19 berdampak pada perekonomian di Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Sulitnya mencari pekerjaan. 2. Banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui. Yang ketiga, timbulnya kejahatan di beberapa daerah. Dan yang keempat, negara mengalami kerugian yang sangat besar. Itu tadi paper ketiga, dan ini paper nomor 4 yang berjudul Pembelajaran Daring di Tengah Wabah COVID-19. Ini dibuat tahun 2020 bulan Juni. Untuk link terlampir. Untuk masalahnya yaitu ini untuk mencegah penyebaran COVID-19, WHO memberikan himbauan untuk menghentikan acara-acara yang dapat menyebabkan massa berkerumun. Jadi masalah di sini dapat kita ketahui untuk mengurangi kerumunan massa ya. Karena itu diadakan pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19. Lalu untuk metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pembelajaran daring yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang dapat diakses menggunakan layanan internet. Lalu untuk pembahasan penelitian, mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran daring.
Peningkatan dalam penggunaan internet di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan dalam penggunaan internet di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 2018 ada 62,41% orang penduduk Indonesia telah memiliki telepon seluler. Dan 25% rumah tangga telah memiliki komputer di rumahnya. Data ini relevan dengan hasil riset yang memaparkan bahwa walaupun ada mahasiswa yang belum memiliki laptop, akan tetapi hampir seluruh mahasiswa telah mempunyai smartphone, dan seterusnya. Lalu untuk kesimpulan, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran CS sebagai COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi, maka prodi pendidikan di Indonesia melaksanakan pembelajaran daring sebagai solusi pelaksanaan pembelajaran. Lalu paper yang kelima berjudul konsep isolasi dalam jaringan sosial untuk meminimalisasi efek kasus penyebaran virus corona di Indonesia. Paper ini dibuat tahun 2020 bulan Juni untuk link terlampir. Untuk masalah penelitiannya yaitu dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona. Coronavirus merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Syndrome atau sebagainya. Penyakit yang disebabkan virus corona atau dikenal dengan COVID-19 adalah jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya. Untuk metode penelitian mengenai konsep isolasi dalam jaringan sosial untuk meminimalisasi efek kontagius ini menggunakan metode analisis jaringan. Keuntungan menggunakan analisis jaringan sosial dalam penelitian mengenai virus ini adalah kemampuannya untuk menganalisa baik atribut individu seperti preferensi, kemampuan, keterampilan, dan sebagainya, maupun struktur sosial, misalnya arus informasi dalam tim, seperti itu. Lalu untuk pembahasannya, peran sebagai isolat dianggap sebagai peran yang minim kontribusi dan tidak menguntungkan. Seorang isolat hanya memiliki sedikit relasi dengan seluruh anggota jaringan. Dalam jaringan sosial, isolat dianggap tidak memiliki power dan tidak berpotensi menyebarkan perilaku atau paham atau sikap pada anggota jaringan lainnya. Identik dengan tidak bersosialisasi, kesepian, dan frasa negatif lain. Namun peran isolat dapat dibenarkan ketika jaringan tersebut terpapar hal negatif. Jika suatu atribut negatif terdapat pada jaringan sosial, penyebarannya justru ingin ditekan seminimal mungkin. Dengan kata lain, efek kontagius adalah hal yang paling tidak diinginkan. Demikian pula dengan jaringan sosial di mana virus corona menyebar secara kontagius. Dengan meningkatnya kewaspadaan akan virus corona, jumlah isolat dalam suatu jaringan menjadi meningkat, dan seterusnya. Untuk kesimpulannya, virus corona merupakan pandemi yang mudah menyebar secara kontagius. Virus ini dapat menyerang siapapun yang terhubung dengan pembawa virus dalam sebuah jaringan sosial. Karenanya, masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara terdampak corona harus melakukan upaya pencegahan penyebaran, yaitu dengan social distancing dan isolasi diri. Dengan langkah tersebut, seseorang harus menanggung peran sebagai isolat yang berkonotasi negatif, tidak memiliki power,
kesepian, membosankan, dan sebagainya. Seorang isolat juga membuat kepadatan jaringan menjadi menurun dan tidak terpusat di tengah jaringan. Namun, upaya dan pengorbanan untuk diisolasi ini sepadan dengan resiko yang harus dihadapi apabila mengabaikannya. Karena kita tidak kuasa menghentikan virus corona, maka yang dapat dilakukan mencegahnya menyebar dengan lebih luas. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya atau kelompok saya yang lain. Nama saya Resi Palifta Nadarido, NIM saya G211190055. Saya dari kelas TIB pagi. Ini saya mau melanjutkan teman saya yang tadi yang nama Iqbal Putro. Nomor 6, makalah coronavirus. Mohon maaf, saya ulangi. Judul dari nomor 6, makalah coronavirus di SEASA 2019. Makalah ini dibuat tanggal 4 Mei 2020 dengan link seperti kayak gini. Masalah penelitian virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan buanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang biasa dikonsumsi seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah dan gagal organ. Metode penelitian. Dalam satu penelitian, 44% orang mengalami demam ketika mereka datang ke rumah sakit. Sementara 89% mengalami demam di beberapa titik selama dirawat di rumah sakit. Gejala umum lainnya termasuk batuk, kehilangan nafsu makan, kelelahan, sesak nafas, produksi dahak, dan nyeri otot dan sendi. Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati dalam berbagai presentase. Gejala yang kurang umum termasuk bersin, pilek, atau sakit tenggorokan. Beberapa kasus di Cina awalnya hanya disertai sesak dada dan jantung berdebar. Penurunan indera penciuman atau gangguan dalam rasa dapat terjadi. Kehilangan bau adalah gejala yang muncul pada 30% kasus yang dikonfirmasi di Korea Selatan. Seperti yang umum dengan infeksi, ada penundaan antara saat seorang pertama kali terinfeksi dan saat ia mengalami gejala. Ini disebut masa inkubasi. Masa inkubasi COVID-19 biasanya 5-6 hari, tetap dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Meskipun 97% orang yang mengalami gejala akan melakukan dalam 19,5 hari infeksi. Pembahasan penelitian. Pengaruh pelaksanaan social distancing bagi negara-negara untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Cepatnya penyebaran virus corona dari suatu negara ke negara lain. Penderita yang mengalami infeksi virus corona akan mengalami komplikasi penyakit hingga kematian. Pertama kalinya ditemukan virus corona di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Gejala awal COVID-19 yang menyerupai gejala flu. Penyebab tersebarnya virus corona ke penjuru dunia. Diagnosis dan pengobatan virus corona. Beberapa komplikasi yang disebabkan oleh infeksi virus corona. Mencegah penyebaran virus corona bagi masyarakat yang sehat maupun orang dalam pengawasan atau disebut ODP. Kesimpulan dari makalah ini adalah berdasarkan dari apa yang telah dibahas. Saya menarik kesimpulan, yaitu pertama, aplikasikan bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, hindari kontak langsung dengan orang lain dan usahakan agar tidak keluar rumah kecuali di saat yang penting.
Yang ketiga, COVID-19 adalah virus yang merusak sistem pernapasan dan dapat menyebabkan beberapa komplikasi akibat infeksinya hingga kematian. Yang keempat, jangan terlalu merasa tertekan dan terbebani selama masa pandemi wabah ini, karena yang dibutuhkan adalah kuatnya sistem imun atau metabolisme tubuh dan dapat meningkatkan imun dengan olahraga serta makan makanan yang sehat. Saya lanjutkan yang nomor ke-7 dengan judul makalah vaksin COVID-19, dibuat tanggal 5 Desember 2020. Masalah penelitian. Para peneliti memperkirakan vaksin COVID-19 mampu memberi kekebalan dari penyakit selama 90 hari. Kendati demikian, durasi kekebalan alami atau yang diinduksi dari vaksin COVID-19 belum sepenuhnya dipahami. Metode penelitian. Temuan itu diterbitkan dalam makalah New and Emerging Respiratory Virus Traits Advisory Group. Para ilmuwan di Inggris ini menuliskan perkiraan mereka didasarkan pada fakta bahwa virus corona lain cenderung menginfeksi kembali setelah 1 hingga 2 tahun. Pembahasan penelitian. Perlindungan ini kemungkinan akan bertahan setidaknya selama 3 bulan. Namun tingkat perlindungan terhadap infeksi tulang subklinis tidak pasti. Para peneliti mengatakan bahwa 28 hari setelah vaksin efektif, sebagian besar orang mengembangkan kekebalan yang melindungi terhadap penyakit yang disebabkan oleh infeksi ulang. Para ahli menambahkan bahwa sebagian kecil orang mungkin tidak mengembangkan kekebalan setelah vaksinasi, tetapi jumlahnya lebih kecil dibandingkan orang yang mendapatkan kekebalan lebih banyak. Kesimpulan dari makalah ini, antibodi virus corona dapat dideteksi pada setidaknya 90% atau 90% orang yang telah melakukan vaksinasi, dan angka ini mendekati 100% saat dilakukan tes ulang. Antibodi dapat diukur dalam waktu sekitar 1 minggu setelah gejala berkembang. Para ilmuwan mengatakan uji coba vaksin virus corona menunjukkan bahwa tingkat kekebalan yang tinggi terhadap penyakit COVID-19 dapat diperoleh setidaknya dalam jangka pendek. Saya lanjutkan makalah dengan judul pencegahan penularan COVID-19 dan pembelajaran e-learning di SMA Negeri 2 Kota Bima semester genap tahun pelajaran 2019-2020, dibuat tanggal 16 Maret tahun 2020 dengan link seperti ini. Ini masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Sebagaimanakah upaya pencegahan penularan COVID-19 di SMA Negeri 2 Kota Bima? Yang kedua, bagaimanakah penerapan pembelajaran e-learning di SMA Negeri 2 Kota Bima? Metode penelitian. Subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru SMA Negeri 2 Kota Bima yang berjumlah 39 orang dan siswa kelas 10 dan 11 yang berjumlah 442 orang. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Kota Bima, sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada saat siswa belajar dari rumah secara online, yaitu mulai tanggal 16 sampai dengan 28 Maret 2020 semester genap tahun pembelajaran 2019-2020. Variabel penelitian. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan penularan COVID-19 dan penerapan pembelajaran e-learning di SMA Negeri 2 Kota Bima pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Teknik pengumpulan data dan analisis di data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan dokumentasi, dengan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kuantitatif. Pembahasan penelitian. Pencegahan penularan COVID-19 di SMA Negeri 2 Kota Bima dilakukan dengan mengikuti anjuran sesuai Surat Edaran Gubernur NTB nomor 180/112 per KUAM per tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020 perihal upaya pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja serta Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB nomor 441 per 1502 UM per Dikbud tanggal 15 Maret 2020 perihal pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesimpulan dari makalah ini,
Pelaksanaan pencegahan penularan COVID-19 di SMA Negeri 2 Kota Bima berlangsung dengan baik. Berbagai program pencegahan penularan COVID-19 baik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik maupun penyuluhan atau bimbingan terhadap seluruh warga sekolah dan masyarakat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan bahwa sampai hari ini semua warga sekolah tidak ada yang terpapar COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran e-learning atau pembelajaran dalam jaringan atau daring di SMA Negeri 2 Kota Bima selama periode siswa belajar dari rumah sudah berlangsung dengan baik. Hal ini dibuktikan presentasi penggunaan media learning oleh guru dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sangat signifikan. Ini makalah yang ke-9 dengan judul Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia, yang dibuat tanggal 1 Juni 2020 dengan link seperti ini. Masalah penelitian. Yang pertama, penurunan omset bagi para pelaku UMKM dan koperasi. Yang kedua, perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan dan mendeskripsikan semua fenomena-fenomena yang terjadi akibat COVID-19 dan dampaknya terhadap bisnis UMKM yang ada di Indonesia. Pembahasan penelitian. Sejak kemunculannya di akhir 2019, virus COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia. Dengan cepatnya penyebaran COVID-19, dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri. Mulai dari harga minyak bumi yang jatuh ke arah terendah pada 2 hari lalu, bursa saham yang terjun bebas, serta harga komoditas lain seperti gas dan minyak sawit diperkirakan juga akan tertarik ke bawah apabila permintaan tidak segera pulih. Dengan sumber Kompas 11 Maret 2020. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang berdampak oleh penyebaran virus ini. Ketua Bali Tourism Board atau BTB atau Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali, Ida Bagus Agung Parta adanya mengatakan telah terjadi 40.000 pembatalan hotel dengan kerugian mencapai 1 triliun setiap bulan. Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data yang dioleh P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77% dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus COVID-19 terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8%. Padahal usaha mikro, kecil dan menengah atau yang disebut UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia tahun 2012 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM 99,9% dari total unit usaha atau 62,9 juta unit. UMKM menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja, 89% diantaranya ada di sektor mikro dan menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto. Kesimpulan dari makalah ini adalah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan. Yang pertama, kesimpulannya, kondisi UMKM di tengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Yang kedua, perlu adanya kebijakan dalam rangka melindungi UMKM agar tetap bisa kompetitif meskipun di tengah pandemi COVID-19. Kita lanjutkan yang nomor 10 dengan judul varian baru COVID-19, dibuat tanggal 23 Desember 2020 dengan link seperti ini. Dan
masalah penelitian. Masalah penelitian, para ilmuwan di Afrika Selatan mengumumkan bahwa mereka dan Organisasi Kesehatan Dunia yang disebut WHO sedang menyelidiki mutasi virus corona yang menyebabkan kasus COVID-19 melonjak di sebagian besar negara itu. Disebut sebagai 501.V2, maaf salah penyebutan, 501V2. Varian baru virus corona ini ditemukan oleh tim ilmuwan yang dipimpin oleh KwaZulu Natal Research Innovation and Sequencing Platform atau disebut KRISP. Pada 18 Desember, Menteri Kesehatan Afrika Selatan Zweli Mnich mengatakan bahwa 501V2 tampaknya menginfeksi lebih banyak anak-anak muda ketimbang gelombang virus sebelumnya. Metode penelitian, Profesor Abdul Karim, Ketua Komisi Penasihat Menteri Afrika Selatan, mengatakan 501V2 mendominasi temuan kasus-kasus baru di negaranya. Masih terlalu dini, tapi pada tahap ini, data awal menunjukkan virus yang kini mendominasi pada gelombang kedua menyebar lebih cepat ketimbang gelombang pertama, ujar Karim. Belum jelas apakah gelombang baru ini akan mengakibatkan lebih banyak atau lebih sedikit kematian. Kami belum melihat sinyal-sinyal masalah pada informasi kami tentang kematian saat ini. Para peneliti di Inggris mengatakan virus yang bermutasi di negara itu 70% lebih cepat menyebar ketimbang varian virus corona sebelumnya. Para pakar di Afrika Selatan mengatakan mereka masih mengumpulkan data terkait kecepatan penyebaran varian baru ini. Pembahasan penelitian. Varian baru virus corona di Afrika Selatan ditemukan awal bulan ini ketika para ilmuwan memperhatikan sejumlah mutasi selama pengawasan rutin virus. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus COVID-19 di Afrika Selatan mencapai 921.000 kasus pada 21 Desember dengan 24.000 kematian. Humza Filhani, koresponden BBC di Afrika Selatan, mengatakan varian virus corona 501V2 tampaknya tak berkaitan dengan varian baru yang ditemukan di Inggris yang telah memicu kekhawatiran di seluruh dunia. Akan tetapi varian itu memang memiliki satu mutasi penting dalam cara virus menempel pada sel manusia, dan para ilmuwan menduga hal itu menjadi alasan dibalik penurunan virus ini yang lebih cepat. Kesimpulan dari makalah ini, varian baru virus corona di Afrika Selatan pertama kali ditemukan di provinsi Eastern Cape. Sejak itu virus ini menyebar ke dua wilayah lain, yakni Western Cape dan KwaZulu Natal. Afrika Selatan baru-baru ini memasuki gelombang kedua virus corona yang berujung pada pengetatan peraturan demi memperlambat penyebaran penyakit, termasuk penutupan beberapa pantai utama. Semakin banyak negara kini menerapkan penangguhan penerbangan dari Afrika Selatan, seperti yang telah terjadi dengan Inggris. Negara-negara itu termasuk Jerman dan Swiss. Sementara El Salvador telah melarang setiap pelancong yang berada di Afrika Selatan dalam 30 hari terakhir. Sekian dari presentasi saya. Untuk kesimpulan presentasi paper yang telah kelompok kami buat, menurut kelompok kami paper nomor 4 lah yang sangat berpengaruh pada kondisi saat ini, yaitu yang berjudul pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19. Menurut kelompok kami, pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19 ini sangat cocok untuk memutus penyebaran virus corona atau COVID-19 yang saat ini marak di negeri kita khususnya. Dan kelompok kami berharap semoga kasus COVID-19 ini cepat selesai dan semua masyarakat Indonesia bisa melanjutkan kegiatannya dengan lancar dan tidak ada rasa takut lagi dengan COVID-19 ini. Dan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kami atas nama kelompok meminta maaf jika ada salah kata atau apapun itu, kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.